adalah negara agraris yang kaya akan tanah subur, sumber daya alam, dan potensi pertanian. Namun, hingga hari ini kita masih bergantung pada impor beberapa komoditas pangan. Video ini akan membahas bagaimana swasembada pangan dan upaya mengurangi impor merupakan salah satu bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dalam membangun bangsa yang kuat, nilai-nilai Pancasila bukan hanya menjadi pedoman moral, tapi juga menjadi arah dalam mewujudkan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh masyarakat. Salah satu bentuk penerapannya bisa kita lihat pada sektor pangan. Ketika kita membahas swasembada dan mengurangi ketergantungan pada impor, sebenarnya kita sedang menjalankan amanat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui swasembada pangan, kita berupaya mewujudkan keadilan sosial sebagaimana tercantum pada sila kelima, di mana masyarakat mendapatkan akses pangan yang layak, petani memperoleh harga yang adil, dan kesejahteraan dapat dirasakan lebih merata. Sementara itu, memaksimalkan hasil bumi sendiri tanpa terlalu bergantung pada impor juga mencerminkan nilai ketuhanan dalam sila pertama, karena kita menjaga dan menghargai anugerah Tuhan berupa tanah yang subur dan sumber daya alam yang melimpah. Dengan melihat kaitan ini kita dapat memahami bahwa kebijakan pangan bukan hanya sekedar persoalan ekonomi, tapi juga mewujudkan nyata pengamalan nilai-nilai luhur bangsa. Ketahanan pangan bukan hanya soal memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, tetapi juga soal kemandirian dan kedaulatan bangsa. Karena itu, pembahasan mengenai pentingnya menghentikan ketergantungan impor menjadi sangat relevan. Kebijakan stop impor bukan sekedar keputusan ekonomi, tetapi langkah untuk melindungi petani, menjaga stabilitas harga, dan memperkuat posisi Indonesia agar tidak bergantung pada negara lain. Namun, upaya ini tentu tidak bisa berjalan sendiri. Disinilah peran kita sebagai generasi muda menjadi sangat penting. Dengan memilih produk lokal, mendukung pertanian dalam negeri, dan ikut mempelajari teknologi pertanian modern, kita turut berkontribusi dalam membangun sistem pangan yang lebih kuat. Dengan cara inilah, nilai-nilai Pancasila dapat kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sebagai teori, tetapi sebagai tindakan nyata yang membawa dampak bagi masyarakat. Jadi Pak, di sini kan kami akan menanyakan beberapa hal terkait pertanian ini yang khususnya di daerah sini. Kalau boleh tahu, Bapaknya namanya siapa Pak? Pekerjaan sehari-harinya apa tugas lain Pak? Dan sehari-hari saya pabrik Pak, karena kebanyakan saya masuk shift ya di rumah sambil mengerjakan pabrik. Kebetulan hari ini pas libur, jadi ya bisa 1 hari full, enggak pagi, nanti sampai sore. Ya barunya gitu. Jadi ini pekerjaan sampingan tapi bisa jadi pekerjaan utama juga ya Pak? Iya. Terus untuk komoditas yang ditanam di sini apakah hanya padi ini aja atau mungkin nanti bakal berganti? Kebetulan untuk musim MT pertama ini kami padi. Terus nanti habis padi ini selesai, kira-kira habis lebaran nanti kita akan menanam cabai. Memang sebelum padi ini saya menanam semangka Mbak, jadi yang sini saya semangka, terus besok di MT kedua yang sini cabai, sana tetap padi. Untuk yang lahan di sana masih cabai sekarang, ya tinggal sedikit lah Mbak, tapi harganya ya pedas sekarang. Ya. Pak, jadi kalau boleh tahu ini dari kapan Bapaknya mulai untuk usaha pertanian ini? Ini saya sudah mulai di awal 2019 karena saya dipasrahin sama orang tua untuk menggarap sendiri. Ya, jadi ya mau saya sendiri. Ya dibawain aja Mbak, ya, daripada yang anak-anak di atas 80-an memang kalau yang mau di sawah itu jarang Mbak. Kebanyakan ya kalau udah kerja ya udah kerja. Nah untuk selanjutnya nih, untuk kalau boleh tahu luas lahan yang Bapak kelola saat ini berapa Pak? Ini kurang lebih 750 meter Mbak. Dulu sebelum ada jalan ya sampai sini. Sudah kepotong jalan ini kan dulu kita 900. Kalau yang sana ini 950-an. Jadi luas yang sebelah Mesir. Nah kalau boleh tahu nih, untuk komoditas yang paling lama membutuhkan waktu untuk diproduksi itu kira-kira apa Pak? Apakah padi ini atau
Yang paling cepat itu semangka mbak, itu 2 bulan, 55 hari sampai 60 hari sudah panen. Kalau cabai 85 hari sampai 90 hari sudah mulai panen, tapi baru 1-2 yang merah. Kalau untuk padi sendiri tergantung jenisnya sih mbak. Kalau ini jenisnya agak panjang, soalnya kita perlakuannya beda-beda. Ini kan saya hibrida. Hibrida itu tanamnya cuma satu batang. Kalau yang jenis biasa itu bisa 5, bisa 6, tergantung yang tanam. Kita kemarin kan tanamnya harus mendampingi juga. Kemarin mau tak garis pakai bambu itu, kita pilihan katanya kelamaan nunggunya, udah cuma pakai gila itu aja. Jaraknya ya kira-kira ada, sebenarnya idealnya ya 30 kali 30. Tapi ini untuk bibitnya 1 kilo saya kira kurang, ternyata masih sisa. Kalau biasanya ini 5 kilo sendiri, kalau yang padi biasa yang itu juga 5 kilo. Ternyata 1 kilo juga lahan ini sudah masih sisa. Bahkan lebih dari itu berapa? Ya. Nah, Ini varietasnya memang agak lama mbak, umurnya 110 hari baru bisa panen. Kalau yang lain seperti ini 90 hari sudah panen. Itu saja. selanjutnya nih Pak, dalam dari rentang waktu 2019 sampai sekarang nih Bapak menekuni di bidang pertanian ini, ada nggak sih Pak penurunan di produksi atau peningkatan atau penurunannya Pak? Kalau di tanaman padi stabil ya mbak. Paling kalau berkurang itu di MT kedua, biasanya kan memasuki awal kemarau, jadi pengairannya juga kurang. Itu biasa selisih 1 karung mesti. Kalau di MT pertama ini biasanya kalau tergantung dia bisa hidupnya, anak-anak bisa banyak, subur, itu malah bisa lebih. Kalau cabai asal nggak kena busuk buah sama busuk batang mbak, itu memang menjanjikan. Tapi ya itu sekali dia kemasukan lalat buah, busuk batang sama busuk buah itu sudah, apalagi harganya ya di kisaran 10.000 itu kalau bisa balik modal udah alhamdulillah. Untuk bapaknya dari hasil produksi lahan ini dikonsumsi secara pribadi atau diperjualbelikan? Tergantung kebutuhan sih mbak. Kalau kita masih sisa dari panen pertama kedua sampai nanti tanam lagi masih sisa, kita jual, nanti tinggal nyisain berapa untuk sampai menunggu hasil panen berikutnya. Nah, itu enggak terus jual semua, itu enggak, kita menyesuaikan saja sampai panen di musim berikutnya kira-kira cukup, sudah yang lainnya kita jual. Jadi biar produksinya itu kosnya bisa muter gitu. Tadi kan Bapak bilang ada penyakit Ya. sesuai. Nah, selain itu ada tantangan apa aja dalam produksi tanaman-tanaman? Terus tantangan terbesarnya itu di apa? Kalau tanaman padi sebenarnya tidak terlalu, tantangannya tidak terlalu sulit ya Mbak. Cuma kita yang penting tanam, pupuk, ada rumput kita bersihkan, pupuk lagi, tinggal pengairan aja kita atur, dan tinggal nanti kita nunggu panen aja, kecuali ada werengnya. Memang kalau nggak ada wereng sama walang sangit itu kita tidak main semprot. Kalau untuk cabai itu tantangan terbesarnya di tungau mbak, jadi trip itu paling susah. Kalau nggak nyepraynya berapa hari sekali telat, udah kita pasti gagal. Seperti ini mbak, ini sendiri kan tanaman cabai ini, kalau nggak perawatannya di musim ekstrim ini ekstra ya udah. Bapak pernah menerima bantuan dari program pemerintah? Enggak, kita pribadi saja, tidak tergantung dengan bantuan. Pupuk aja, kalau mengandalkan subsidi ya enggak cukup Mbak. Kita di kartu tani 1 tahun cuma dapat berapa paket, 1 paket ibaratnya untuk 1 tahun ya enggak cukup ya Mbak. Kita belinya yang non subsidi, ya, harganya memang 3 kali lipat. Jadi itu. Dalam mengelola
lahan tuh Bapak mengelola sendiri atau ada bantuan dari negara? Tergantung Mbak, kalau kita istilahnya coro Jawane tamping sama mopok ya Mbak, yang ini galengan itu keliling ini, itu saya lakukan sendiri. Tapi kalau untuk bacanya ya memang kita nyuruh dari yang punya traktor. Ya, yang terakhir Pak, apa harapan Bapak kepada pemerintah agar Indonesia bisa memenuhi kebutuhan tanpa melakukan impor? Nah kalau tanpa impor itu kayaknya memang susah ya Mbak. Kalau petani pinginnya harganya itu memang stabil di atas rata-rata, bisa untuk mengembalikan modal, sedangkan para pembeli pengennya yang murah. Pemerintah menuruti masyarakat yang pengennya murah, akhirnya mengambil dari luar. Nah, dari kesenjangannya petani, masyarakat sama pemerintah itu berbanding terbalik gitu Mbak. Jadi petani pengennya ya tetap untung, karena pupuk obat-obatan itu kan nilainya mahal sekali ya. Apalagi harga jualnya kita di seperti cabai, kalau sedangkan harga 10.000 itu bisa balik modal itu alhamdulillah. Kalau nanti di bawah 10.000 itu udah nggak balik modal. Jadi harapannya petani ya harganya ya kalau bisa nggak terlalu murah lah, ya standar aja Mbak. Jadi terjangkau sama masyarakat, petani untung, masyarakatnya juga nggak terlalu terbebani seperti itu. Dan harga pupuknya juga murah, dapat dicari di mana-mana itu gampang lah istilahnya seperti itu. Baik Pak, terima kasih untuk ketersediaan waktunya untuk kami sampaikannya wawancarai seputar pertanian dan usaha yang Bapak kelola ini. Swasembada pangan bukan sekadar target ekonomi, tetapi cerminan nilai-nilai luhur Pancasila, mulai dari keadilan, persatuan, kemanusiaan, hingga kedaulatan bangsa. Mari bersama-sama wujudkan Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaulat melalui penguatan pertanian lokal.